Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sunnati ajmain. Jamaah syukur yang berbahagia rahmatullah, khususan sedikit dari takmir sekaligus PDM di Blitar, ibu semuanya jamaah yang sangat saya hormati. Alhamdulillah di subuh pagi hari ini saya kita jamaah subuh pada waktu fadilah waktu utama kita bisa silaturahim. Masjid adalah sebuah basis kegiatan umat Islam. Meski ada yang menarik dalam hal ini, ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, maka bangunan pertama di Kuba ya masjid, yang itu menjadi basis kegiatan apa, meskipun dari Rasulullah dari Kuba ke Nabawi ke masjid yang sekarang kita sebut Masjid Nabawi. Tetapi pendirian Masjid Kuba itu menunjukkan bahwa Islam menjadikan masjid sebagai basis kegiatan itu sebuah keniscayaan. Cuman persoalannya pada era sekarang ini, orang menyebut era disrupsi, era tidak lagi 4,0 tapi 5,05.0, era yang selalu berubah, yang 10-20 tahun yang lalu mungkin tidak pernah berpikir tentang media sosial yang seperti sekarang ini. Secara statistik, Islam di Indonesia itu masih hampir 90%. Tetapi secara aktual di media sosial kita masih mempertanyakan apakah betul. Karena apa? Kalau dihitung orang kita masih mayoritas. Tapi di media sosial seseorang itu bisa mengkapitalisasi dirinya, bisa melipatkan dirinya menjadi sekian banyak orang. Sehingga seakan-akan orang yang berpendapat seperti itu banyak sekali, padahal cuma seorang. Tapi dengan alat teknologi dia bisa memecah dirinya. Kalau dulu ada yang musik harinya, sekarang nyata di media sosial. Dan ada alat untuk kemudian dirinya membuat akun yang luar biasa, menjadi sangat banyak. Mungkin bapak-bapak juga berita hangat hari-hari ini di banyak media kasus kepolisian di Jogja. Itu kan menarik. Jadi satu cepat dari bagaimana orang mengembangbiakkan dirinya menjadi banyak akun untuk kemudian masalahnya sedih kan gitu. Oleh karena itu ada 3 hal yang kemudian menjadikan kita perlu. Ya kita kembali lagi ke Quran. Ketika Allah SWT berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina qalu rabbuna Allah, tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Pada ayat yang lain, tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan itu adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah. Orang yang mengatakan Tuhan itu adalah banyak sekali, tetapi kemudian tsumma istaqamu ada filter di sana. Dimanapun tempat, dimanapun suasana dia mengatakan istiqomah Tuhan itu adalah Allah. Sebab dalam suasana sekarang ini, orang yang kemudian mengatakan Tuhan itu adalah Allah dalam segala suasana dan dia istiqomah, istiqomah itulah salah satu sifat yang dibutuhkan saat. Istiqomah dalam bahasa populer kan konsisten. Karena apakah sekarang berubahnya luar biasa cepatnya. Oleh karena itu membutuhkan satu sikap istiqomah. Ini yang nampaknya perlu menjadi landasan berpijak kita, perlu menjadi landasan pemikiran dan operasional kita. Tapi sebelum jamaah subuh, beliau pasti menyampaikan tentang masjid ini yang awalnya ukurannya seberapa terus berkembang dari kegiatan sebagai masjid yang mengatakan jamaah 5 kali sehari, kemudian berkembang menjadi masjid yang dikatakan untuk Jumatan gitu ya.
Katakan beliau ini hikmahnya COVID. COVID yang luar biasa itu dan bagi kita umat Islam Warga Perserikatan punya hikmah yang luar biasa. Ada banyak yang bisa kita dapat karena masih sikap istiqomah tadi. Sumastaqomu, istiqomah dalam urusan apapun. Siapa orang yang istiqomah? Ketika dalam perang Badar, di mana perbandingan kaum muslimin dengan kafir itu dalam jumlah yang tidak imbang, tatanazzu alaihimul malaikah. Allah mengatakan, aku turunkan malaikat untuk membantu. Ala takhafun wala tahzan, janganlah kamu kemudian dikhawatir dan cemas. Nah ini sikap cemas dan khawatir dalam sekarang ini bukannya sikap yang sudah selalu negatif, tidak. Kalau sikap khawatir dan takut itu kemudian diwujudkan dalam kewaspadaan, ya. Tetapi kalau sikap kemudian menjadikan kita ragu-ragu untuk berbuat, maka harus istiqomah. Sudah dihitung jelas kaum muslimin ketika perang Badar itu kalah. Kalau cuma dihitung dari pasti kalah. Tetapi karena sikap istiqomah yang dipompahkan oleh Rasulullah kepada kaum muslimin, ala takhafun wala tahzan, enggak usah takut, Allah pasti. Nah, keyakinan inilah yang kemudian dioperasikan dalam kegiatan. Yaziyamadar ketika memberikan Muhammadiyah, kalau tidak punya sikap istiqomah, tantangannya luar biasa. Kita mengetahui semuanya. Tantangannya bahkan tantangan internal, tantangan dari keluarganya sendiri. Tetapi ketika dia yakin sikap istiqomahnya, cuma bagaimana menumbuhkan sikap istiqomah itu. Dalam 17 kelompok ayat pelajaran Kiai Dahlan di kelompok pertama, Kiai Dahlan mempertanyakan tentang akidah dan tauhid. Bagaimana kita menumbuhkan sikap akidah al-ubud simpel di dalam diri kita, keyakinan kita. Kalau simpel keyakinan dalam diri kita sudah kuat, maka apapun. Cuma persoalannya bagaimana kita menguatkan keyakinan kepada Islam. Saya, para jamaah sekalian, insya Allah lahirnya daripada Islam. Sejak lahir keluar dari rahim dan sudah Islam, sehingga yaitu satu hubungan, satu hidayah Allah tetap terjaga. Tapi kita bisa bayangkan, yang dalam pernah cerita ketika seorang anak muda mau belajar agama, apa yang bersihkan semua pikiran. Loh, apakah saya membersihkan iman yang kepada diri saya? Apa takutnya ya? Namanya itu iman. Jangan-jangan yang kebiasaan. Bersihkan semuanya. Artinya apa? Kita senantiasa perlu mencoba memahami, menyadari keagamaan kita. Saya sangat bersyukur lahir dalam keluarga Islam. Tetapi apakah kemudian keislaman saya dalam tanda kutip ya hanya begitu saja, atau kita kemudian mempelajari dan meyakini? Yang dalam luar biasa dalam mencari kebenaran agama, membandingkan dengan banyak agama yang lain. Tapi begitu dia yakin, dia genggam kuat-kuat. Dalam hal ini dikatakan gigit dengan geraham. Artinya kemudian dia yakin betul benar agama itu. Kemudian dia bisa beristiqomah. Nggak ada keraguan-keraguan lagi dalam beragama. Ketika kita sudah mantap, kita ingin memakmurkan Masjid Nail Roja ini, maka ya bismillah bagaimana kita bisa menjalankan dakwah kita melalui masjid ini. Ketika kita sudah meyakinkan saya di Muhammadiyah menjadi bagian ini, seperti ketika saya di MDMC berawal tahun 2004 ketika tsunami Aceh. Tiba-tiba Pak Din Samsudin dan saya, Mas Budin, nanti sore ke Jakarta dan besok pagi kita berangkat ke Aceh. Saya sudah gimana nih? Hari itu saya bekerja sudah. Saya dan telepon teman saya, tolong buatkan surat dari BBM ke kantor saya, izin. Pagi berangkat, malam berangkat ke Jakarta, terus paginya berangkat ke Aceh. Setelah itu saya belajar di dalam mencoba memahami bencana. Ketika kemudian 2006 gempa Jogja yang menewaskan 6.000 jiwa, sore hari saya dipanggil Pak Haidar. Mas Budi, tolong
atas nama persyarikatan menanggulangi ada bencana ini. Ya kalau yang sudah merintah pimpinan pusat Muhammadiyah ya cuma samina wa ta'ala. Alhamdulillah, ketika keyakinan saya berbuat kebaikan, ada saja teman yang udah ayo Mahdi bareng-bareng direbut bareng. Lah makanya menjadi istiqomah demikian juga masjid. Ketika kita menjalankan misi masjid yang kita misalkan ada kajian-kajian rutin yang menjadi basi pembuat kegiatan istiqomah, tidak mudah menyelenggarakan kajian rutin dan dikatakan seminggu sampai 4 kali misalkan seperti itu. Dalam istilah saya di majelis tabligh sering mengatakan ngomong jamaah. Takdir pimpinan punya maksud ya, tapi kalau tidak match dengan kepentingan jamaah ya agak susah juga. Maka bagaimana kita ngomong jamaah? Bagaimana kita bisa ngomong jamaah? Ibu bapak yang sangat saya hormati, maka selain sikap istiqomah kita berjalan lurus, ide-ide yang kita kerjakan dan kita inginkan, jangan sampai kemudian kita tidak mau tahu urusan orang lain. Sehingga kemudian sikap istiqomah kita harus diimbangi mau mendengarkan perkataan orang lain. Kita hidup tidak sendiri. Sehebat-hebatnya seorang pimpinan sangat membutuhkan bantuan orang lain. Rasulullah SAW ketika menyusun strategi perang berkata sahabat, ya Rasulullah, apakah ini dari Allah atau bisa kita rebut? Ketika Rasulullah mengatakan bisa kita rebut, oke, dalam rangka dan membangun syarakat sebagai satu sistem. Rasulullah terbuka dalam urusan muamalah. Maka apa? Fabashir ibad. Allah memberikan satu kabar gembira. Fabashir ibad, maka gembirakanlah hamba-hamba. Siapa yang mendapatkan kabar gembira? Ini yang menjadi penting kita pahami. Orang yang mendapatkan kabar gembira itu fabashir ibad. Alladzina yastami'una qaula, ialah orang-orang yang mau mendengarkan perkataan orang lain. Luar biasa. Quran mengajarkan kita agar kita mau mendengarkan perkataan orang lain. Hidup sekarang ini dalam suasana era komunikasi yang luar biasa, tidak mungkin kita kemudian tidak tahu, tidak mau mendengar. Pendapat berbeda itu sesuatu yang luar biasa. Seakan-akan itu memperkaya hasan wawasan kita. Maka dengarkan perkataan orang lain. Tetapi jangan sampai kita menjadi bingung. Sebagai pimpinan, jamaah ini menginginkan ini, jamaah ini menginginkan ini. Apalagi kalau kita lihat di televisi, media iklan, deterjen A, deterjen B, deterjen C, semua mengatakan dirinya terbaik. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan akal pada kita, sehingga alladzina yastami'una qaula, orang-orang yang mau mendengarkan perkataan-perkataan orang lain. Tetapi kata Allah, fayattabi'una ahsana, maka ikutilah mana yang terbaik. Karena akal kita itu mampu kalau kita milih mana yang terbaik di antara berbagai itu. Fayattabi'una ahsana, orang yang mau dan mampu mendengarkan dan mampu memilih yang terbaik, aksara, kata Allah, ulaika hadallahu wa ulaika hum ulul albab. Itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah, dan itulah orang-orang yang ulul albab, cerdik cendekia. Maka orang itu menjadi pintar ketika dia mendengarkan perkataan orang lain. Sepintar-pintar apapun, mungkin dia ahli dalam bidang A, tetapi ketika dia mendapatkan masukan pendirian masjid ini pasti membutuhkan banyak orang. Gak mungkin, pasti ada ahli arsitektur, ahli teknik sipil yang membuat bangunan sedemikian rupa sehingga bisa sangat bermanfaat. Kita mendengarkan fayattabi'una ahsana. Ketika sudah disepakati istiqomah kita jalan ke sini, kita sudah sepakati dan betul. Jangan kemudian kita menjadi bingung. Karena itulah orang yang mendapat petunjuk Allah itu orang yang mau mendengarkan
perkataan orang lain, tapi dia punya basis. Wa ulaika humul albab, dan mereka itulah orang-orang yang mampu menggunakan akal pikirannya. Jamaah yang berbagai rahmat. Dalam era komunikasi yang luar biasa sekarang ini, jangan sampai pemahaman kita ketik tanpa mendengarkan perkataan orang lain dan kita bingung mana yang saya mau ikuti. Ketika kita melakukan kajian di sebuah kegiatan masjid ini, kegiatannya ABCD, ada usulan siapa ya kita rembuk. Karena memang sekian banyak orang, sekian banyak keinginan kan. Maka tadi ngomong jamaah itu sesuatu yang penting. Nah, sampai ketika saya diserai tugas mengelola masjid di Kauman sebagai masjid yang punya simbol baik sejarah maupun kegiatan, tentu ya saya harus mendengarkan banyak usulan. Tapi kemudian saya minta setelah kita putuskan, yuk kita istiqomah, sehingga kita tidak repot lagi ketika di tengah jalan. Evaluasi, monitor evaluasi sesuatu yang sangat penting. Evaluasi bukan kita lakukan di akhir kegiatan, tapi di sambil berjalan kita selalu mengevaluasi. Sehingga kita apa? Supaya kita tetap bisa jalan terus. Maka dalam menjalankan kegiatan, yang pertama istiqomah, yang kedua mau mendengarkan perkataan orang lain, maka yang ketiga dalam hidup dan depan kita harus punya tanggung jawab. Seseorang yang punya tanggung jawab, insya Allah dia akan menjaga kegiatan-kegiatannya. Dalam salah satu ayat saya kadang-kadang mau nyebut suratnya lupa. Allah mengingatkan, wala takfu ma laisa laka bi ilmun, inna sama wal basara wal fuada kullu ilaika anhu mas'ula. Dalam beberapa ayat Allah itu menggunakan kalimat yang negatif terlebih dahulu. Wala takfu, jangan kamu ikuti. Perintahnya itu jangan kamu ikuti. Nah, baru dijelaskan apa sih yang boleh diikuti. Ma laisa laka bi ilmun, apa-apa yang kamu tidak ada ilmu di dalamnya. Kalau dalam bahasa Jawa, nek ra ngerti rasa melu-melu. Maka supaya kita ngerti bagaimana ya belajar, kita memahami mengerti apa yang kita lakukan. Karena kata Allah, inna syam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basyara, penglihatan, wal ada apa yang dalam diri kita, kulun kana innahu mas'ula, semuanya akan diminta bertanggung jawab di hadapan Allah. Sehingga sikap kritis yang kita lakukan sampai kita mengatakan bala takfu, karena dia punya tanggung jawab, besok akan diminta bertanggung jawab di hadapan Allah. Oleh karena itu Bapak jamaah yang sangat saya hormati, salah satu contoh ketua pertama kita itu Kiai Syahmat Dahlan yang merintis membesarkan Muhammadiyah. Yang kedua Kiai Ibrahim. Kiai Ibrahim itu memperkuat dasar basis agama. Karena Kiai Ibrahim itu orang yang punya pemahaman agama luar biasa. Yang ketiga Kiai Syam. Kiai Syam itu punya kemampuan mengelola organisasi. Dalam periode kepemimpinan Kiai Syam, perkembangan Muhammadiyah luar biasa. Tapi apakah itu cukup? Justru apa yang dilakukan Kiai Syam itu mendapatkan kritik pedas dari anak-anak muda yang murid-murid Kiai Dahlan juga. Sebenarnya justru di Muhammadiyah, masukan kritik tidak diterima dengan negatif. Ketika pemuda-pemuda, anak-anak muda Muhammadiyah murid Kiai Dahlan akhir, seperti Kiai Haji, ada Kiai Badawi, mereka usianya relatif masih muda, menemui Kiai Syam, Kiai yang sampai lakukan baik mengembangkan persyarikatan. Tetapi bukan itu yang dimaui dan dimaui oleh Kiai Dahlan. Ini anak-anak muda loh. Anak muda itu telah tuani kurang ketutup, wani sih kan.
Tapi Kiai Hisham itu luar biasa bijak dan wisdomnya luar biasa. Apa kata Kiai Hisham? Saya melakukan sesuai amanat dan kemampuan saya. Bisa saja saya salah. Karena itu nanti di muktamar atau kongres yang akan datang jangan pilih saya lagi. Luar biasa terbukanya seorang ulama besar seperti Kiai Hisham yang mengembangkan pendidikan luar biasa. Buya Syafi'i Ma'arif itu bukan murid Kiai Hisham, muridnya putra Kiai Hisham, Jaya Hisham. Selalu cerita, ya Allah, Pak Jaya Hisham itu pasti putra Kiai Hisham yang luar biasa. Tapi kan sangat terbuka menerima kritik itu. Dan betul, dalam muktamar berikutnya Kiai Hisham tidak terpilih. Terpilih 9 anggota PP Muhammadiyah, Hufdustur Muhammadiyah. Ketika mau milih ketua, bingung. Hasil gue lah usul Kiai Hisham orang maju, gue jadi ketua, belum mau. Masih terlalu muda. Badawi, ayo, aku belum mampu. Saya penting untuk siapa yang menjadi ketua. Karena apa? Kesadaran tanggung jawab ketua tidak sederhana. Dalam itu ayahnya klub setelah sekarang. Rapat pertama PP Muhammadiyah atau PB Muhammadiyah. Deadlock tidak ada yang menjadi ketua. Kemudian apa? Dilakukan terobosan. Mengundang orang yang di luar 9 anggota PP tersebut untuk menjadi ketua. Siapa? Yai Mas Mansur dan Surabaya juga. Artinya apa? Keterbukaan Kiai Hisham luar biasa dan keterbukaan anak-anak muda itu luar biasa. Kalau kita nggak mau dia jangan lalu kok begini, Mansur mau kan kita nggak muda katakan. Yai Mas Mansur datang ke Jogja dalam usia yang belum terlalu lama juga, 40 tahun. Ayah saya ini cerita, Yai Mas Mansur masuk awal usia 40 tahun, tapi kalau orang ketemu beliau lihat sepanjang umur. Dari pasar beliau terpangkat orang yang tawadhu dan berwibawa. Ketika Kiai Mas Mansur menjadi ketua PP Muhammadiyah, maka kemudian dia melakukan apa istilah sekarang reaktualisasi dasar-dasar pemikiran Muhammadiyah. Ketika Kiai Dahlan sudah menjalankan Muhammadiyah dengan sebaik-baiknya, dilanjut Kiai Ibrahim dan Kiai Hisham, maka ketika Kiai Mas Mansur mencoba merumuskan kembali nilai-nilai Muhammadiyah yang mestinya diterjemahkan. Apa salah satunya? Al-Masailul Khamsah, masalah 5 yang dimuat di dalam HPT yang pertama itu. Kitab masalah 5. Apa yang dimasalahkan di masalah 5 itu? Pertama, Mahwadin. Kembali lagi seperti pertanyaan kita lagi. Mahwadin, apa itu agama? Orang-orang yang sudah sedemikian mengamalkan agama masih bertanya pada dirinya, apa itu agama? Makanya layak juga kalau kita semua ini juga mempertanyakan, apakah agama yang kita jalani selama ini, yang kita yakini sudah seperti yang dimaui Rasulullah. Sehingga dalam sebuah urusan dikatakan hidup seperti kemauan Islam. Ini yang namanya kalau kita rumuskan bagus, dan sekarang ketika menjalankan tugas-tugas persarikan termasuk membina masjid, apa sih fungsi masjid itu? Bisa saja ini fungsinya kita koreksi, kita telah lagi. Sampai Kiai Mas Mansur dalam bahasa mengatakan apa itu agama? Mungkin itu majelis prospek wajib tak nilai. Tapi kalau kita ditanyakan pada diri saya sudah tidak akan serta-merta bisa menjawab itu. Maka ini pertanyaan Mahwadin, kemudian Mahwad dunia, apa itu dunia? Kita hidup di dunia. Dipertanyakan di dunia jadi ngobat tugas ini. Sehingga kemudian dari rumusan-rumusan itu Kiai Mas Mansur, yuk kita jalankan Muhammadiyah dengan baik. Karena Pak Kiai Mas Mansur sangat terbuka merumuskan masalah 5 itu bersama yang lainnya.
Sehingga ketika kehidupan selalu berubah di tahun 30-an sampai tahun 42 ketika Kiai Mas Badul memimpin Muhammadiyah, tapi kemudian Jepang masuk dan Kiai Mas Badul harus di Jakarta untuk kemudian mewakili rakyat Indonesia yang sering disebut dengan 4 sebagai Islam. Maka kemudian kita menjadi mengerti wala takfu ma laisa ilmu. Jangan kamu mengerti apa yang tidak ada ilmu di dalamnya. Kesadaran kita tadi, yang pertama sikap istiqomah, lurus dengan apa yang kita yakini. Yang kedua, mau mendengarkan perkataan orang lain. Kita nggak paling pinter, tapi kalau kita saling bertukar pendapat, insya Allah dalam urusan kita. Dan yang ketiga, kritis dan tanggung jawab. Insya Allah dalam mengelola Masjid Ismail Project ini, kita punya program. Kemudian perjalanan program kita melakukan evaluasi, sehingga nantinya kita akan mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut. Demikian sedikit apa yang saya bisa matur, yang semoga menambah pemahaman kita untuk menjalankan tugas kita dengan sebaik-baiknya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.